Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Ya, baik anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur penting dalam buku fiksi dan non-fiksi serta cara menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi. Minggu lalu kita telah mempelajari mengenai buku fiksi dan non-fiksi, contoh dari karya buku fiksi dan non-fiksi, informasi dan peta konsep dari buku fiksi dan non-fiksi ya. Jika kalian lupa, harus diulas lagi ya, agar tetap ingat. Nah, di masa pandemi saat ini, jangan lupa untuk selalu dan tetap tidak boleh bosan untuk menjaga 5M, yaitu mencuci tangan dengan bersih, menggunakan sabun dan air mengalir, menggunakan masker dengan baik dan benar, menjauhi kerumunan, menjaga jarak minimal 2 meter, dan membatasi mobilitas. Untuk materi selanjutnya, kita simak ya di slide berikutnya. Selamat belajar. Ya baik semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dua hal, yaitu mengenai unsur-unsur penting dalam buku fiksi dan non-fiksi yang terbagi menjadi dua, yaitu mengenai ungkapan dan juga unsur-unsur yang menarik dalam buku fiksi. Lalu bagian kedua, menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi yang terbagi menjadi dua, yaitu mengenai daya tarik bacaan dan yang kedua mengenai berdiskusi tentang isi buku. Oke baik, yang pertama mengenai ungkapan sebagai unsur kebahasan dalam buku fiksi. Ya anak-anak, kita ketahui bersama ya kalau cerita fiksi ini mengkisahkan tentang kejadian yang tidak nyata, yang mengutamakan pikiran, pendapat, perasaan, dan daya khayal pengarangnya. Dalam buku fiksi terdapat unsur kebahasaan yang perlu dipahami, yaitu ungkapan. Ungkapan merupakan gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan tidak ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya. Ya baik anak-anak, di sini sudah ada beberapa contoh ungkapan. Yang pertama yaitu beberapa hektar lahan perkebunan di perkampungan itu habis dilahap si jago merah. Nah, siapa yang tahu maksud dari si jago merah? Ya, pintar semuanya, si jago merah yaitu api. Jadi beberapa hektar lahan perkebunan habis dilahap api, gitu ya. Baik, lanjut ke nomor 2 ya. Jangan terlalu kau pikirkan mimpi burukmu tadi malam. Anggap saja itu hanya sebagai bunga tidur. Ya, siapa yang tahu arti bunga tidur? Pintar semuanya, bunga tidur artinya bukan bunga lagi tidur, tetapi mimpi. Nah, jadi bunga tidur itu artinya mimpi. Jadi jangan terlalu kau pikirkan mimpi burukmu tadi. Anggap saja itu hanya mimpi. Nah, yang ketiga, anak yang panjang tangan itu seringkali menjadi bahan cemoohan warga sekitar. Anak-anak, ada yang tahu arti panjang tangan? Ya, pintar semuanya. Jadi arti panjang tangan yaitu orang yang suka mencuri. Anak yang panjang tangan itu seringkali menjadi bahan cemoohan warga sekitar. Berarti anak tersebut sering mencuri. Perbuatan ini tidak baik ya, tercela ya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Ya, semoga sudah paham semuanya ya dengan beberapa contoh yang Ibu berikan tadi. Nah, di slide ini ada beberapa contoh lagi untuk melatih kalian apakah kalian betul sudah paham. Nah, yang pertama di sini ada ungkapan omong kosong. Nah, ada yang tahu apa itu omong kosong? Omong kosong itu biasanya disematkan pada seseorang yang berbicara namun tidak ada buktinya atau tidak ada kenyataannya ya. Kalian jangan seperti itu ya, karena orang yang seperti itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, lanjut ke kepala batu. Nah, apa itu kepala batu? Kepala batu bukan artinya kepalanya dari batu ya, tetapi adalah seorang yang keras kepala, yang susah untuk diatur atau egois. Itu namanya kepala batu. Lalu lanjut, ketiga, otak udang. Apa itu otak udang? Nah, orang yang dikatakan otak udang adalah orang yang dengan pemikiran pendek atau pemikiran yang sempit. Maka diumpamakan seperti otak udang yang berukuran kecil ya. Nah, selanjutnya adalah tangan kanan. Tangan kanan ini berarti orang yang dapat dipercaya atau dipercaya sebagai misal asisten atau sekretaris. Nah, orang itu sebagai tangan kanannya, begitu ya. Siapa di sini yang memiliki darah biru? Darah biru bukan berarti darahnya itu berwarna biru ya. Darah biru artinya adalah seorang yang keturunan bangsawan atau kerajaan.
Tahukah kamu siapa keturunan kerajaan atau bangsawan di Indonesia? Ada banyak sekali keturunan bangsawan atau kerajaan di Indonesia. Seperti para tokoh pahlawan, yaitu Sultan Hasanuddin berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Kemudian Pangeran Diponegoro berasal dari Yogyakarta. Kemudian kita kenal lagi Sultan Iskandar Muda dari Aceh dan lain sebagainya ya. Ada yang tahu apa itu anak emas? Anak emas bukan berarti dia kulitnya seperti emas gitu ya, tetapi dia adalah anak kesayangan atau anak yang paling diunggulkan. Itu namanya anak emas. Siapa di sini yang mata duitan? Sepertinya semua mata duitan ya. Mata duitan itu berarti seorang yang serakah akan duit. Hal ini juga tidak boleh anak-anak, jadi harus sesuai porsinya. Siapa di sini yang pernah bersilat lidah? Maksud bersilat lidah bukan berarti lidahnya bermain silat, tetapi adalah seseorang yang pandai berbicara namun berbicara keburukan atau memutar balikan fakta. Selanjutnya yaitu unsur-unsur menarik lainnya dalam buku fiksi. Alasan seseorang tertarik untuk membaca sebuah buku yaitu adanya sesuatu yang bermanfaat dari buku itu atau sesuai dengan kebutuhannya. Lain halnya dengan penyebab seseorang tertarik membaca buku fiksi karena untuk memperoleh hiburan atau pengalaman-pengalaman hidup. Ada beberapa hal yang menjadi daya tarik cerita fiksi, yaitu seperti adanya unsur tema, latar, penokohan, alur, amanat, dan lain sebagainya. Tema merupakan ide atau gagasan pokok dari sebuah tulisan. Latar merupakan keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita. Selain itu, latar juga bisa dikatakan sebagai keterangan, maksudnya alur yang berhubungan dengan waktu, ruang, dan suasana. Selanjutnya yaitu tokoh. Nah, tokoh ini adalah setiap individu yang ada di dalam cerita dengan karakternya masing-masing. Terdapat karakter protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis merupakan tokoh baik yang menggambarkan watak yang positif. Sebaliknya yaitu antagonis menggambarkan watak yang buruk atau negatif. Sedangkan protagonis adalah karakter dari penengah. Selanjutnya yaitu amanat. Amanat ini merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita tersebut. Salah satu hal yang membedakan dari buku fiksi adalah terdapat amanat yang terkandung di dalamnya. Amanat diambil dari keseluruhan isi cerita yang dibangun. Selanjutnya yaitu konflik. Dalam sebuah cerita sudah pasti terdapat adanya konflik. Nah, konflik ini dalam sebuah cerita bertujuan untuk membangkitkan emosi para pembacanya. Ya baik anak-anak, selanjutnya adalah menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi. Nah ini yang pertama mengenai daya tarik bacaan. Daya tarik dalam buku fiksi terletak pada unsur-unsurnya, tadi sudah kita bahas ya. Nah sedangkan daya tarik buku non-fiksi dapat dijumpai pada kekuatan argumentasi penulis, orisinalitas gagasan atau kelengkapan data, daya tarik bahasa, dan ilustrasi yang dapat dijumpai pada buku tersebut. Selanjutnya adalah berdiskusi tentang isi buku. Diskusi dapat terlaksana dengan baik ketika kita telah memenuhi unsur-unsur diskusi. Nah, yang pertama ada moderator dan peserta diskusinya. Tentu saja moderator ini adalah seorang yang sangat penting karena ia adalah seorang yang memimpin jalannya diskusi tersebut. Tidak jauh berbeda dengan moderator, peserta diskusi juga merupakan bagian yang terpenting karena diskusi akan berjalan dengan baik tentu saja ketika ada peserta diskusinya ya. Selanjutnya yang tidak kalah penting dari moderator dan peserta diskusi yaitu materi dan tema. Materi merupakan teori atau gagasan yang akan disampaikan pada forum diskusi. Kemudian tema merupakan latar belakang atau konsep yang akan disampaikan pada diskusi tersebut agar jalannya suatu diskusi tetap pada tujuan. Selain itu juga agar lebih terarah dan juga fokus. Selain beberapa hal yang sudah Ibu sebutkan tadi, ada beberapa hal unsur-unsur diskusi agar diskusi tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar, yaitu tidak kalah penting unsur tempat dan fasilitasnya. Tentu saja tempat yang baik akan membuat diskusi semakin kondusif dan nyaman, dan fasilitas yang memadai akan membuat diskusi semakin lancar.
Baik anak-anak, kita telah mempelajari beberapa hal mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Baik teks fiksi maupun non-fiksi memuat informasi yang menarik dan bermanfaat bagi pembacanya. Penulis yang baik berarti mampu menyampaikan gagasan dan informasi yang dituliskan kepada pembaca. Ya baik anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai unsur-unsur penting dalam buku fiksi dan non-fiksi serta menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi. Nah, jika ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silakan komentar di kolom komentar, sebutkan nama dan juga kelasnya ya. Dan tetap bahagia belajar di rumah, tetap semangat. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga selalu, sampai.